Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Sehat? Bahagia? Semangat? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Rasid Ridho. Silakan. Amin. Terima kasih Rasid Ridho sudah memimpin doanya. Nih, Ibu absen dulu ya hari ini ya. Siapa yang hadir dan tidak hadir? Buat absen dari Aditya Maulana? Hadir. Ahmad Haikal? Hadir, Bu. Ahmad Hapi Badawi? Ada 2 orang yang tidak hadir hari ini karena sakit lah. Kita doakan semoga kesembuh lah temannya. Sebelum pelajaran dimulai tentang materi hari ini, tentang disiplin diri, Ibu ingin kalian lakukan ice breaking dulu supaya semangat kita. Oke? Oke. Ayo kita ice breaking dulu. Bisa dimulai? Ya. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa, digulung-gulung. Oke, sudah semangat hari ini? Oke, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan tentang topik disiplin diri. Jadi bimbingan klasikal kita hari ini dengan topik disiplin diri itu kita hari ini menggunakan bimbingan klasikal dengan metode diskusi. Jadi kalian nanti Ibu suruh berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Nah, paham? Di sini Ibu ingin membagi kalian di sini karena ada yang sakit 2 orang ya, mungkin kurang ya. Jadi nanti kelompoknya ada yang 5 orang, mungkin ada yang 4 orang. Ibu kelompok 1 Aditya Maulana. Nah, nyatakanlah nih kelompoknya Ibu sebutkan dulu lah. Nanti sesuai dengan kelompoknya bila sudah selesai Ibu menyebutkan. Anjani Ningsi, Muhammad Mukni, Maulia Jahra, Ahmad Hapi Badawi. Itu kelompok 1 nanti. Kelompok 2-nya, nah kalau sudah kalian bisa membentuk kelompoknya dulu, ya. Bentuk kelompoknya, ayo. Sudah ya, terbentuk ya kelompoknya ya. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan dari mempelajari topik disiplin diri itu apa? Ada yang tahu? Nah, Ibu jelaskan dulu tujuannya itu agar kalian bisa memahami berbagai perilaku yang mencerminkan sikap disiplin. Nah, itu bisa menggali potensi diri kalian, agar bisa membangun rasa disiplin, agar bisa melaksanakan kegiatan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Nah, dan di sini di kegiatan diskusi ini, Ibu ingin menyampaikan dulu agar kalian bisa berpartisipasi semuanya ya. Jangan ada yang kada aktif, harus berkolaborasi, berbagi saling bertukar pendapat. Nah, saling membantu lah, berbagi ide lah untuk menjawab tugas-tugas nanti yang Ibu berikan. Lah, harus kalian diskusikan. Tapi sebelum itu Ibu ingin menayangkan slide PowerPoint tentang disiplin diri dan nanti video pembelajarannya, nak. Jadi kalian lihat nanti ke depan ya. Bisa? Bisa dipahami lah? Bisa. Oke. Kalian lihat ke depan tentang disiplin diri.
Nah, apa sih itu disiplin? Ada yang tahu dulu apa itu disiplin? Nih di kelas 7 ini sering nggak ada yang melanggar disiplin? Sering. Ada yang sering terlambat datang ke sekolah, ya ada? Ada yang sering tidak mengerjakan tugas. Ada yang sering seragamnya tidak sesuai aturan, tidak lengkap. Nah, masih ada kan yang tidak disiplin? Jadi di sini supaya kalian dapat mengerti apa itu disiplin dan dapat kalian pahami, di sini Ibu tayangkan apa itu disiplin. Nah, disiplin artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Nah, misalnya tadi disiplin menggunakan waktu. Nah, kalian harus bisa disiplin menggunakan waktu. Bagaimana kita menggunakan waktu? Yang kedua, disiplin melaksanakan ibadah. Ibadah juga harus disiplin. Disiplin nggak ada ini? Ibadah, misalkan azan maghrib sudah mulai, ibadahnya parak isya nyar itu namanya tidak disiplin. Disiplin belajar atau kerja, disiplin belajar. Tiap malam nak laksanakan belajar, jangan nonton TV main game aja. Kayak apa nilai hendak baik kalau nyahor nonton TV aja. Biasakan dalam satu hari itu ikam atur waktu belajar, misalkan 1 jam dalam satu hari. Misalkan dari jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, ikam atur jadwalnya, bisa? Iya. Terus, next Ibu lanjut ya. Makna disiplin diri. Nah, disiplin diri memiliki banyak makna, diantaranya yang pertama, sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Yang kedua, sanggup mengendalikan emosi sendiri. Nah, emosi itu nakai seperti marah, harus kita bisa kendalikan. Apalagi bahagia itu juga termasuk emosi. Emosi itu bukan marah terus lah. Ada bahagia, terharu, itu termasuk luapan emosi. Sanggup mengendalikan nafsu. Nah, kita juga harus bisa mengendalikan nafsu. Itu tadi makna disiplin diri. Bu lanjut ya. Sanggup menggerakkan dan mengatur waktu diri serta waktu sendiri. Nah, remaja yang disiplin adalah remaja yang menggerakkan dan mengatur dirinya sendiri tanpa diminta atau disuruh. Dari dalam diri sendiri, nah kayak sadarnya, tanpa diminta orang lain atau disuruh. Nah, hal ini berlaku dalam mengatur waktu yang digunakan. Oleh karena itu, kita perlu mengatur waktu dengan baik dan mengisi semua waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Gunakan waktu kalian dengan apa? Hal-hal yang bermanfaat. Jangan digunakan dengan hal yang tidak bermanfaat. Misalkan aja di sekolah jam kosong, misalkan gurunya mungkin ada kegiatan lain. Pas itu Bu Anika mapel apa misalkan IPA. Kalian di saat gurunya kada, kalian bacalah bukunya lah, apa jangan bermain, ribut. Nah lah, gunakan waktu, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar saat di sekolah. Terus Ibu lanjutkan ya. Sanggup mengendalikan emosi. Nah, emosi tadi adalah keadaan serta reaksi psikologi dan fisiologi. Seperti apa? Di sana tadi, kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, kemarahan, dan keberanian yang bersifat subjektif. Nah, emosi dapat pula dikatakan sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Bisa berubah emosi itu dalam waktu singkat. Orang yang marah tuh kada selalu harus marah selamanya ya kada. Paling sebentar loh marah. Nah, jadi bisa berubah dalam waktu singkat emosi itu. Sama juga orang yang bahagia, ketawa aja. Kalinya sebentarnya nangis, ya kada? Lanjut. Sanggup mengendalikan nafsu. Apa sih yang dimaksud sanggup mengendalikan nafsu itu? Nah, di sini, remaja yang mengendalikan nafsu adalah remaja yang memiliki disiplin diri dan tahu batas. Nah, memiliki disiplin diri dan tahu batas. Disiplin diri dan tahu batas itu sama halnya nakai dengan sekeping mata uang yang memiliki dua sisi. Satu sisi adalah disiplin, sedangkan sisi lainnya adalah tahu batas. Nah, oleh karena itu, disiplin diri tidak terlepas dari pengetahuan mengenai batas-batas perilaku. Batas perilaku sampai di mana perilaku kita?
Ada 5 hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan diri seperti berikut. Nah, di sini ada mempelajari teladan, berhitung sampai 10, buat dan taatilah jadwal, lebih sering menggunakan istilah disiplin atau tahu batas tadi, dan buat kontrak. Nah, itu di situ tentang disiplin diri. Disiplin itu sulit. Kenapa disiplin itu dikatakan sulit? Karena untuk membiasakan kebiasaan baik itu tidak mudah, ya kada? Untuk kita membiasakan kebiasaan baik, misalkan harus bangun subuh tiap hari, itu mudah kada? Banyak loh, misalkan malas ulun bangun subuh, jin akhirnya kada jadi bersubuh. Akhirnya tidur lagi dan bangunnya kesiangan, dan akhirnya terlambat sekolah karena kesiangan tadi. Dan itu merugikan kada? Saat datang terlambat sekolah, akhirnya dimarahi bapak atau ibu guru yang masuk di kelas, yang sudah masuk. Sering lah nih, kelas 7 nih dimarahi. Adakah Ranjak yang biasanya dimarahi terlambat? Ada, pastilah ada. Nah, untuk membiasakan kebiasaan baik tadi, itu tidak mudah. Mengapa demikian? Karena manusia memiliki sifat-sifat mendasar seperti cenderung bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya, mengikuti keinginan hati dan keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. Pengen melanggar peraturan, kada takut lawan peraturan, ada kan? Nih di kelas 7 nih yang kada takut lawan peraturan, dimarahi guru kada takut, diberikan sanksi kada takut, diberikan sanksi hari ini disuruh misalkan membersihkan toilet atau menyapu ruang guru karena terlambat, esoknya diulang lagi. Kayaknya ada nih kelas 7 nih. Yang kedua, kita selalu menganggap pekerjaan sebagai suatu kewajiban, apapun beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. Dianggap beban, Nakai. Anggaplah ada kesenangan sekolah, jadi termotivasi. Anak sekolah nih rajin, jangan dianggap beban, akhirnya Ranjak ada turun sekolah, Ranjak datang terlambat, malas mengerjakan tugas, karena kada senang. Usahakan disenangi, Nakailah. Yang keberapa? Ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Kiat untuk disiplin diri, kiat. Nah, atau cara kita untuk mendisiplinkan diri kita. Yang pertama, kita harus terbiasa dengan jadwal. Biasakan diri Anda dengan jadwal dan kegiatan. Jika tidak punya kegiatan, buatlah kegiatan atau agenda Anda sejelas mungkin. Dan berpikirlah jika kegiatan itu penting, meskipun hanya sebuah kegiatan. Nah, jadi kalian harus terbiasa dengan jadwal. Buat jadwal harian kalian lah, supaya bisa mendisiplinkan diri kalian dan ditaati jadwalnya. Jangan jadwal aja dibuat tapi kada dilaksanakan. Yang kedua, bahagia. Nah, bahagia itu adalah kekuatan. Bahagia itu juga berpengaruh terhadap kinerja diri. Nah, untuk lebih aktif dan bersemangat, jadi kita harus selalu bahagia. Ya, paham? Yang ketiga, agenda. Nah, seperti di atas tadi, buatlah agenda harian Anda. Nah, kalian harus belajar membuat agenda. Bagi yang masih sekolah, membuat agenda sangatlah penting untuk menghilangkan kemalasan yang mungkin setiap hari muncul oleh seorang pelajar. Rajin beribadah. Nah, rajin beribadah itu juga penting untuk mendisiplinkan diri kalian. Ternyata rajin beribadah dapat membangkitkan semangat di dalam diri kita. Dengan beribadah ada waktu untuk beristirahat dan memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, jadi beribadah dengan baik, jangan ditinggalkan sholatnya. Sugesti. Nah, apa itu sugesti, Bu? Nah, di sini jadikan sugesti itu menjadi teman imajinasi kalian. Dengan sugesti tersebut, dorongan dari dalam diri Anda menjadi lebih kuat. Sugesti bisa menjadi faktor penting yang membuat Anda lebih disiplin. Yang terakhir sini ada kerja tuntas. Selesaikanlah setiap agenda Anda dengan hasil yang baik dan kerjakanlah hingga tuntas. Tapi Ibu setelah ini mau menayangkan video motivasi tentang kiat sukses disiplin. Ibu tayangkan dulu ya videonya, setelah selesai baru kita bisa tanya jawab ya. Oke.
Nah, mungkin itu tadi yang kalian saksikan video tentang motivasi kiat sukses untuk disiplin. Dari PowerPoint yang Ibu tayangkan tadi dan Ibu jelaskan dan video tadi, kalian dapat memahami lah tentang arti disiplin tadi. Apa manfaatnya untuk kalian untuk disiplin? Bermanfaat ada disiplin tuh untuk diri kalian? Bermanfaat. Ada gak dampaknya kalau kita tidak disiplin? Dampaknya apa? Ya, merugikan kita kada? Nah, dampaknya itu dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, dari kegiatan layanan ini tadi, ada yang ditanyakan lah dulu. Ayo, siapa? Rido mau bertanya. Apa Rido pertanyaannya? Oh, Rido bertanya bagaimana cara mendisiplinkan diri agar tidak sering terlambat ke sekolah. Rido sering terlambat gak ke sekolah? Kalau caranya mengatasi kenapa kita sering terlambat, kita cari dulu nah kayak akar masalahnya. Kenapa Ikam sering terlambat? Misalkan Rido sering terlambat kenapa? Karena kesiangan bangun. Nah, kita cari penyebabnya. Kesiangan bangun tuh karena apa? Karena malamnya main game. Atau nonton televisi terlalu larut malam, atau bertemankah ke rumah kawan sampai jam 12 sampai jam 1? Nah, itu apa? Ikam tentukan penyebabnya. Misalkan Ikam karena misalkan nonton televisi sampai jam 12 sampai jam 1, itu Ikam rubah nak waktunya. Kalau Ikam mau pada anak terlambat lagi, Ikam rubah, Ikam biasakan misalkan tidurnya sebelum jam 10 sudah tidur. Nah, maka itu nanti kalian akan mudah bangun pagi ya kada? Kalau kalian sampai tengah malam, sampai jam 1 begadang, maka bangun paginya nanti akan susah, malas. Nah, Ikam merubah itu, Rido. Kalau Ikam bisa merubah itu, nanti akan terbiasa, Ikam akan mudah bangun pagi dan melaksanakan kegiatan pagi. Bisa datang ke sekolah tepat waktu, tanpa terlambat lagi. Bisa dipahami, Rido? Oke, ada lagi? Oh ya. Oh, kelebihan atau manfaat kita disiplin. Kalau kita disiplin tuh, Nakai, itu sangat bermanfaat bagi kita. Kenapa manfaatnya bagi kita? Karena dengan disiplin, kita bisa belajar untuk mengatur waktu kita. Belajar bertanggung jawab dengan apa? Misalkan dengan tugas, tanggung jawab sekolah, ataupun itu belajar kita. Nah, itu akan menciptakan hal-hal yang baik kalau kita disiplin. Betul lah? Sebaliknya kalau ada disiplin, akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik dan akan merugikan kita. Ibu bertanya balik deh dengan kalian, misalkan nih, bagi apa sih manfaatnya bagi kalian kalau kalian sering disiplin dalam mengerjakan tugas tuh apa manfaatnya untuk diri kalian? Nah, ada yang bisa manfaat? Oh ya, Hasna. Iya, bagus. Kata Hasna, kalau dia mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dapat membuat pemahamannya dengan baik dan juga dapat meningkatkan nilai belajarnya bagus-bagus. Itu memang betul kata Hasna. Ada lagi yang ditanyakan lah nih kira-kira tentang kegiatan ini, tentang disiplin diri? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, di sini kalian Ibu suruh berkelompok mengerjakan tugas lembar kerja yang Ibu berikan ini. Bagikan lembar tugas LKPD inilah kalian kerjakan masing-masing kelompok. Ibu jelaskan ya. Ini tugas yang kalian harus kerjakan, harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Nah, kalian di sini ingat ya, Ibu harus berkolaborasi, harus bekerja sama, saling memberi masukan untuk mengerjakan tugas ini, saling aktif lah. Jangan cuma terpaku pada satu orang yang menjawab. Ingat, keaktifan Ikam Ibu pantau ya. Nah, tolong dikerjakan, Ibu beri waktu 15 menit cukup.
Kalau sudah semua, sekarang kalian mempresentasikan tugas yang kalian kerjakan per kelompok tadi. Kelompok 1 dulu ya, yang Ibu suruh maju ke depan. Kelompok 1 dipersilahkan. Dan kelompok lain disimak baik-baik, temannya yang maju di depan, presentasi. Nanti kalian bisa memberikan tanggapan, masukan, atau pertanyaan ke teman kalian ya. Oke? Ayo silakan dibaca. Assalamualaikum, saya dari kelompok 1, seperti itu. Siapa-siapa namanya? Ya, baca gimana? Apa makna keinginan menurut kalian? Persoalan yang menjadi dan golongan dari dalam atau dua dari hasil pengamatan juga tentang disiplin perilaku apa saja yang menjadikan ketidak disiplinan sekolah. Apakah perilaku terjadi juga sering terjadi di sekolahmu? Siswa datang terlambat sekolah, siswa tidak menggunakan seragam sekolah, siswa tidak memperhatikan saat belajar. Jika identifikasi dua atau lebih rintangan yang mungkin muncul dalam membangun disiplin diri. Bagaimana cara mengatasi rintangan tersebut? Tidak masuk sekolah, terlambat datang ke sekolah. Apa dampak yang diperoleh ketika sering melakukan perilaku tidak disiplin di sekolah untuk pengembang diri dan keberhasilan di masa depan? Bagaimana kita dapat belajar dari pengalaman keberhasilan dan kegagalan dalam membangun disiplin? Berpikir positif merupakan mindset utama untuk mengatasi kegagalan. Oke, itu cukup. Oke, ini presentasi dari kelompok 1. Kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mau bertanya dengan kelompok 1? Oh iya, apa? Persilakan. Sekolah itu apa yang kalian hormat dengan guru, tertib dan belajar, bisa bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan datang tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah dan guru. Oke, bisa dipahami? Oke, ada lagi yang mau bertanya dengan kelompok 1? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya dulu. Apa kira-kira kesimpulan tentang kegiatan hari ini tentang disiplin diri? Kesimpulan? Ada yang bisa? Ayo kita simpulkan dulu. Oke, dengan disiplin kita dapat mencapai keberhasilan. Ada lagi? Ayo. Setelah ini, Ibu ingin membagikan lembar evaluasi. Nah, Ibu ingin membagikan lembar evaluasi yang kalian jawab di sini sesuai dengan kegiatan hari ini. Satu lagi, Kak. Nah, kalian sudah mengerjakan evaluasi hasil kegiatan hari ini. Dari kegiatan hari ini, bagaimana? Bisa kalian pahami? Bisa kalian pahami? Bisa kalian laksanakan dalam kegiatan sehari-hari tentang disiplin ini? Yang asalnya belum disiplin, tolong dirubah dirinya agar bisa lebih disiplin. Yang sudah disiplin, pertahankan. Nah, senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, nah, kalau sudah semuanya, nah mungkin kegiatan layanan kita hari ini Ibu akhiri dulu. Nanti kita bertemu lagi di kegiatan yang akan datang. Tapi sebelum Ibu tutup kegiatan ini, marilah kita bersama-sama semuanya mengucapkan Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ibu mohon maaf kalau selama kegiatan ini ada salah dan hilaf dalam pembelajaran ini ya. Nah, dan Ibu ucapkan terima kasih
Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.